Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan membahas persiapan sidang proposal ya. Meskipun di sini Bapak gambarkan sidang promosi doktor ya. Mudah-mudahan kalian semua suatu saat Allah mentakdirkan ya, bukan hanya sidang proposal S1 tapi dilanjutkan nanti ke S2 dan S3. Alhamdulillah di IP sudah ada prodi baru ya, Magister Pendidikan Matematika. Makanya kalian cepat-cepat lulus ya supaya bisa cepat menjadi mahasiswa S2 ya. Ya, itu nanti kita pikirkan ya. Yang penting kita akan membahas dulu masalah persiapan sidang proposal ya. Apa saja yang harus kita persiapkan ya pada sidang proposal itu? To the point saja ya, karena hari Sabtu besok Anda semua akan di sidang proposalnya ya. Yang pertama, Anda persiapkan bekal ya. Bekalnya bekal isi dompet boleh ya. Karena kalau Anda ke sini ke kampus tidak punya bekal ya kelabakan ya, perut juga menagih nanti ya. Tapi bekal yang paling utama itu adalah bekal ilmu pengetahuan ya. Kuasai proposal yang Anda tuliskan ya. Bapak percaya bahwa Anda telah dibimbing ya oleh pembimbing masing-masing. Proposal tersebut tidak satu kali ya, tapi beberapa kali ya, mulai dari pengajuan judul sampai dengan terakhir Anda ACC ya. Hanya saja karena ini merupakan pengalaman pertama bagi Anda, biasanya sudah ada hal-hal yang memang grogi ya, itu wajar. Jadi untuk menanggulanginya ya kuasai saja ya, kuasai isi proposal yang Anda tuliskan. Nanti penguji nggak akan nanya di luar apa yang Anda tuliskan. Yang kedua, mental ya. Pengetahuan Anda sudah siap ya, tapi mentalnya mental tempe atau mental tahu ya, ganti dengan mental baja ya, teas ngabelentrang gitu. Nah, jadi dengan mental itu akan datang dengan bagus nantinya. Anda memiliki mental yang bagus kalau ilmu pengetahuannya sudah siap ya. Jadi Anda akan menjadi percaya diri nantinya ya. Kalau Anda proposalnya, isi proposalnya tidak dikuasai, Anda mentalnya dikuat-kuatkan ya, itu namanya bukan percaya diri ya, itu tidak tahu diri ya. Jadi Anda yang penting itu isi proposal ya dikuasai, nanti mental akan mengiring ya. Yang ketiga ini spiritual ya, dan jadi Anda dari sisi pengetahuan sudah siap, mental sudah bagus, takabur Andanya ya, sisi spiritualnya dikesampingkan. Tetap saja kita ini tidak daya, tidak ada upaya ya yang menggerakkan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Siapkan mental spiritualnya dengan banyak berdoa ya, minta restu ke orang tua ya, itu akan menenangkan jiwa raga kita ya. Itu bekal yang harus kita siapkan. Yang kedua yang harus dipersiapkan juga untuk teknis nanti, ini adalah selain presentasinya ya. Nah, jadi selain presentasi ini perlu kita siapkan. Yang pertama, ini jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Sedikit itu berapa ukurannya? 1 slide ya. Kalau 1 slide itu untuk judul saja ya. Nanti kita bahas isinya apa aja. Yang jelas Anda harus bisa mengukur tiap orang itu paling lama 10 menit ya nanti tampilnya. Jadi desainlah slide Anda jangan terlalu banyak supaya bisa tersampaikan semua. Yang kedua, ukuran font ya. Ukuran font jangan terlalu kecil nih. Ini font yang Bapak buatkan di sini, fontnya ini minimum ini 24 ukuran fontnya ya. Nah, ukuran font 24 ini supaya terbaca ya, jelas gitu. Yang ketiga, ini warna dan animasi ya. Jadi warnanya jangan genjreng-genjreng ya, yang terbaca saja ya. Seperti ini kan sederhana ya. Jangan terlalu banyak animasi ya.
apalagi animasinya satu huruf ya, warna W keluar, A-nya 2 menit kemudian keluar ya, nanti pengujinya ngantuk ya keluar gitu. Jadi ini warna dan animasi mohon diperhatikan ya kan. Yang penting isinya lah ya gitu. Berikutnya ini ruang lingkup slide yang harus Anda buatkan ya. Yang pertama ya tentunya latar belakang masalah. Nanti kita kupas ya bagaimana Anda harus menuliskan latar belakang masalah yang bagus di slide yang akan Anda buatkan. Yang kedua ini rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti apa ya disesuaikan ya dengan yang sudah Anda persiapkan. Yang ketiga ini batasan masalahnya. Nanti Bapak akan kupas apa saja batasan masalah yang harus muncul nanti ya, yang harus Anda tuliskan. Yang berikutnya juga ini indikator variabel yang diteliti ya. Jadi Anda meneliti tentang kemampuan matematis, misalnya saja koneksi, komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis atau apa saja. Nah itu kan ada indikatornya ya. Jadi Anda tuliskan indikator-indikator tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini metodologi penelitian ya. Anda bicarakan tempatnya di mana, populasi atau subjek penelitiannya mencakup siapa saja, kelas berapa, prosedur penelitiannya seperti apa. Mulai dari Anda misalnya saja ya observasi, menentukan subjeknya, menentukan materinya, sampai dengan Anda melakukan penelitiannya ya, itu prosedur penelitian. Nah yang terakhir ini prosedur pengolahan data ya. Apakah Anda nantinya mungkin pada kesempatan besok itu yang akan presentasi kebanyakan masih kualitatif ya, atau mungkin juga Bapak tidak tahu ada yang kuantitatif ya. Nah itu barangkali ya ruang lingkup yang harus dibuat. Nah jadi idealnya ini A 1 slide, B 1 slide, berarti sampai dari judul 1 ditambah ABCD itu berarti 5 slide ya. Nah ditambah ini mungkin ini 2 slide, jadi 5 tambah 2 itu 7, sekitar 7 atau 8 slide-an lah nantinya ya. Nah supaya efektif. Nah Bapak contohkan, sekarang akan kita bahas satu persatu mengenai latar belakang ya. Ini Bapak contohkan ya, ini judul ya. Ini Bapak tidak menampilkan orangnya ya, ini disembunyikan karena ini contoh yang kurang bagus. Ini tadi warna ya, ini warna terlalu ramai ini ya. Ini warnanya mengundang perut ini, seperti warna lapis ya, lapis legit ini ya. Nah, jadi jangan bikin seperti inilah, terlalu ramai bikinnya juga lama ya. Kemudian tulisannya, fontnya ini terlalu kecil ya. Ini contoh yang kurang bagus ya. Kemudian ini logonya masih logo yang jadul ya, bukan logo yang sekarang. Boleh Anda menggunakan bagian-bagian seperti ini, silakan, tidak juga nggak apa-apa. Sebaiknya tidaklah ya, karena ruang lingkupnya masih kecil. Nah, dimulai dengan latar belakang. Ya. Nah, mohon nanti latar belakang itu jangan hanya copy paste ya dari proposal yang Anda buatkan. Jadi kalau Anda menuliskan latar belakang seperti ini, nanti Anda dipastikan akan terbelenggu ya, akan terpacu pada tulisan yang Anda masukkan ke dalam slide ini. Tapi bagusnya ya latar belakang itu poin-poinnya saja ya. Jadi jangan berbentuk narasi deskripsi seperti ini. Nah, Bapak contohkan ya untuk latar belakang masalah tuh misalnya seperti ini ya. Dimulai dengan rendahnya kemampuan pemecahan masalah, Anda bicarakan ya faktanya seperti apa, di mana rendahnya itu yang telah dilakukan ya. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah menurut siapa saja. Ini pengaruh self confident terhadap kemampuan pemecahan masalah. Ini mungkin judulnya ya, antara kemampuan pemecahan masalah dengan
self confident ya. Solusinya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan self confident, kan tadi rendahnya pemecahan masalah ya, dan mungkin rendahnya self confident juga ya. Nah, ini judul contoh proposal yang barusan itu adalah analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dan self confident pada materi limit fungsi ya berdasarkan gaya belajar. Nah, kalau barusan kita simak ya, kemampuan pemecahan masalah, self confidentnya itu ada, gaya belajarnya ada, tapi ini yang tidak ada itu limit fungsi. Nah, ini kurangnya ya. Nah, jadi baiknya Anda semua ini mengacu pada judul. Jadi kenapa sih materinya mengambil limit fungsi? Ya, itu juga harus ada di latar belakang. Kemudian rumusan masalah ini di copy saja kalau rumusan masalah ya. Jadi apa yang Anda tuliskan tidak harus poin-poinnya ya, di copy aja karena sedikit ya. Bagaimana atau analisis ya, tergantung dari rumusan masalah yang Anda teliti. Begitu anak-anakku sekalian. Kemudian berbicara masalah batasan, tidak tahu nih di sini ada nggak batasannya ya. Kita coba lihat, nggak ada batasan ya, ini kurang bagus. Nah, kita lengkapi saja bagaimana batasannya. Kita lihat judul. Coba kita lihat judulnya ya. Nah, di sini. Jadi limit fungsi aljabar. Mungkin nanti batasannya Anda bicara tentang sampelnya ya. Jadi nanti di desa Karya Mekar itu siswanya ada berapa gitu ya. Dan kalau gaya belajar di sini harus terwakili, semua gaya belajar siswa itu ada ya. Misalnya masalah gaya belajar kinestetik, auditori, visual itu mesti ada ya. Nah, jadi yang jelas harus ada alasan limit fungsinya apa tadi di latar belakang ya. Kemudian di batasan masalah harus dimunculkan siswanya itu berapa ya. Nah, Bapak baiknya bicara di sini aja ya. Batasan ya, udah. Indikator variabel. Nah, jadi komunikasinya apa, indikatornya, kemudian gaya belajarnya itu apa, self confident itu apa, Anda bicarakan ya, sesuaikan aja. Kalau yang komunikasi ya komunikasi, bicarakan menurut siapa sih indikator tersebut. Nah, yang penting di sini metode penelitiannya Anda mesti jelas ya, tempat penelitian, subjek, prosedur, dan pengolahan datanya ya. Di sini Bapak lihat sudah ada ya. Nah, ini indikator yang ditelitinya, self confidence-nya, gaya belajarnya, macam-macam gaya belajarnya, tempat penelitian ya, subjeknya ada. Nah, Anda sebutkan seperti tadi, teknik analisis datanya bagaimana ya, reduksi, kesimpulan, penyajian itu harus jelas ya. Ini berbicara prosedur ya, langkah-langkah penyusunan instrumen kalau di sini ya. Masalah validitas, uji coba, analisis uji coba, melakukan penelitian, mengolah data, itu mesti ada ya. Boleh judulnya langkah-langkah penelitian atau prosedur penelitian. Sudah, thank you ya anak-anakku. Jadi tidak lama lah ya untuk sidang proposal besok. Jadi mohon disiapkan saja secara mental dan spiritual, banyak latihan ya. Nah, setelah Anda mempersiapkan slide ya yang sudah dibuat ya dengan aturan seperti ini, tidak terlalu banyak tadi kan ya, ukuran fontnya minimal 24 ya, boleh Times New Roman, boleh Times New Romantis, silahkan saja, suka-suka ya, warna dan animasi. Nah, jadi ini slide yang Anda buat itu mohon diuji coba oleh Anda itu ya. Anda itu mampu berapa lama ya. Jadi kalau waktu yang disediakannya itu ternyata 7 menit ya, minimal Anda bisa menyelesaikan paling lama ya, bukan minimal, paling lama Anda bisa menyelesaikan 5 menit. Jadi dari jatah waktu yang ditentukan itu kurangi 2 menit.
Maksudnya, biasanya kalau presentasi di hadapan penguji itu rada gemper ya. Mungkin ada hal-hal yang secara psikologis ya. Jadi kalau secara sendiri-sendiri mungkin 5 menit ya, tapi kalau di hadapan penguji mungkin 7 menit itu maksudnya. Jadi Anda jangan terlalu banyak slide yang dibuat itu. Jangan-jangan nanti Anda terpaku pada satu slide saja gitu ya. Jadi sering latihan aja ya. Jadi sebelum tampil, coba Anda ngerem maneh ya di kamar, coba direkam pakai HP, dengarkan sendiri mengenai waktu durasi waktunya apakah memang cukup enggak ya sesuai dengan yang dijatahkan enggak gitu. Kemudian kalau Anda berbicara menerangkan Anda ngerti enggak ya. Kalau Anda nggak ngerti apalagi penguji ya. Nah, jadi ini harus jelas ya gitu. Coba dilatih ya. Jadi sering berlatih presentasi dengan slide yang Anda buat, direkam, dengarkan, kira-kira evaluasi ya. Yang kira-kira belum Anda kuasai di mana, diulang terus. Nah, sehingga waktu presentasi berjalan lancar. Gitu ya. Jadi ingat, waktunya tidak lama, Anda akan presentasi paling 10 menit, diuji oleh 2 penguji biasanya atau 3 penguji ya, masing-masing satu penguji itu 10 menit ya, kurang lebih setengah jam ya. Anda persiapkan waktu setengah jam ya, duduk di kursi panas begitu. Insya Allah yang penting tenang ya. Nah, kalau tenang ditanya apapun otak Anda akan berkoneksi, akan berpikir. Tapi kalau Anda tidak dihadapi dengan tidak tenang, pengetahuan yang sudah ada pun itu pada kabur ya, kabur pengacian. Nah, kata orang Sunda ya. Jadi pikiran Anda kumpul di pabrik aci, gitu barangkali ya. Nah begitu anak-anakku sekalian, Bapak doakan mudah-mudahan pelaksanaan sidang proposalnya berjalan dengan baik ya, penyusunan skripsinya pun berjalan lancar, akhirnya Anda disidang, jadilah sarjana yang mandiri, sarjana matematika yang produktif, sarjana pendidikan matematika yang memiliki idealisme yang dilandasi dengan spiritual yang berakhlakul karimah. Itu saja barangkali dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.